You should be careful about throwing water on me when I'm holding my computer. Dia hati-hati, itu Maharaj masih megang laptop. Dia hati-hati. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from the Bhagavad Gita as it is, chapter 6, Dhyana Yoga, text number 5. Sekarang kita membaca dari Bhagavad Gita menurut aslinya, bab 6 sloka 5 yang berjudul Dhyana Yoga. Udaret Atman Atmanam. Udaret Atman Atmanam. Natmanam Avasadaya. Natmanam Avasadaya. Atmaiva hi Atmano Bandhu. Atmaiva hi Atmano Bandhu. Atmaiva Ripur Atmana. Atmaiva Ripur Atmana. Udaret Atman Atmanam. Udaret Atman Atmanam. Natmanam Avasadaya. Natmanam Avasadaya. Atmaiva hi Atmano Bandhu. Atmaiva hi Atmano Bandhu. Atmaiva Ripur Atmana. Atmaiva Ripur Atmana. Udaret Atman Atmanam. Udaret Atman Atmanam. Natmanam Avasadaya. Natmanam Avasadaya. Atmaiva hi Atmano
Bandur Atmai Vayatmano Bandur Atmai Varipuratmana Atmai Varipuratmana Udaret Atmanatmanam Udaret Atmanatmanam Natmanam Avasadaye Natmanam Avasadaye Atmai Vahyatmano Bandur Atmai Vayatmano Bandur Atmai Varipuratmana Atmai Varipuratmana Udaret Atmanatmanam Udaret Atmanatmanam Natmanam Avashadaye Natmanam Avasadaye Atmai Vahyatmano Bandur Atmai Vayatmano Bandur Atmai Varipuratmana Atmai Varipuratmana Udaret Atmanatmanam Natmanam Avasadaye Atmai Vayatmano Bandur Atmai Varipuratmana Udaret Atmanatmanam Udaret Atmanatmanam Natmanam Avasadaye Natmanam Avasadaye Atmai Vayatmano Bandur Atmai Vayatmano Bandur Atmai Varipuratmana Atmai Varipuratmana Mataji Udaret Atmanatmanam Udaret Atmanatmanam Natmanam Avasadaye Natmanam Avasadaye Atmai Vahyatmano Bandur Atmai Vayatmano Bandur Atmai Varipuratmanaha Atmai Varipuratmana Udaret Atmanatmanam Udaret Atmanatmanam Natmanam Avasadaye Natmanam Avasadaye Atmai Vayatmano Bandur Atmai Vayatmano Bandur Atmai Varipuratmana Atmai Varipuratmana Udaret Udaret Seseorang harus menyelamatkan Seseorang harus diselamatkan Atmana Atmana oleh pikiran oleh pikiran Atmanam Atmanam roh yang terikat roh yang terikat Nam Nam tidak pernah tidak pernah Atmanam Atmanam roh yang terikat roh yang terikat Awasadaya Awasadaya menyebabkan kemerosotan menyebabkan kemerosotan Atma Atma pikiran pikiran Eva Eva pasti pasti Hi Hi memang memang Atmanaha Atmanaha bagi roh yang terikat bagi roh yang terikat Banduhu Bandu kawan kawan Atma pikiran Eva pasti pasti Ripuhu ribu musuh musuh Atmanaha Atmanaha bagi roh yang terikat. bagi roh yang terikat. Terjemahan dan penjelasan dari History English Sachi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. I'm reading the translation and chapter. Seseorang harus menyelamatkan diri dengan bantuan pikirannya dan tidak menyebabkan dirinya merosot. Pikiran adalah kawan bagi roh yang terikat dan pikiran juga musuhnya. Ikuti bersama-sama. Seseorang harus menyelamatkan diri Seseorang harus menyelamatkan diri dengan bantuan pikirannya dengan bantuan pikirannya dan tidak menyebabkan dirinya merosot. dan tidak menyebabkan dirinya merosot. Pikiran adalah kawan bagi roh yang terikat Pikiran adalah kawan bagi roh yang terikat dan pikiran juga musuhnya. dan pikiran juga musuhnya. Penjelasan. Kata Atma menunjukkan badan, pikiran, dan sang roh. Tergantung pada berbagai keadaan. Dalam sistem yoga, khususnya pikiran dan roh terikat yang penting. Oleh karena pikiran adalah titik pusat latihan yoga, di sini kata Atma menunjukkan pikiran. Maksud sistem yoga ialah untuk mengendalikan pikiran dan menarik pikiran keluar dari ikatan terhadap objek-objek indera. Di sini digarisbawahi bahwa pikiran harus dilatih dengan cara sedemikian rupa supaya dapat menyelamatkan roh yang terikat dari rawa-rawa kebodohan. Dalam kehidupan material, seorang mengalami pengaruh pikiran dan indera-indera.
Sebenarnya sang roh yang murni diikat di dunia material karena pikiran tersangkut dengan keakuan palsu yang ingin berkuasa atas alam material. Karena itu pikiran harus dilatih supaya tidak tertarik pada gemerlapnya alam material. Dengan cara itulah roh yang terikat dapat diselamatkan. Hendaknya seorang jangan menyebabkan dirinya merosot dengan menjadi tertarik pada objek indria-indria. Makin seseorang tertarik pada objek-objek indria, makin dirinya terikat dalam kehidupan material. Cara terbaik untuk membebaskan diri dari ikatan ialah selalu menjadikan pikiran tekun dalam kesadaran Krishna. Kata hi digunakan untuk menggarisbawahi kenyataan ini, yaitu bahwa seorang harus berbuat seperti ini. Dalam Upanishad juga dinyatakan, mana ewa manusyanam karanam banda mokshayoho, bandaya wisaya sanggo mukjai nirvisayam manaha. Pikiran menyebabkan ikatan manusia, dan pikiran pula yang menyebabkan pembebasannya. Pikiran yang terikat dalam objek-objek indria menyebabkan ikatan, dan pikiran yang dibebaskan dari ikatan terhadap objek-objek indria menyebabkan pembebasan. Amrita Bindu Upanishad 2. Karena itu, pikiran yang selalu tekun dalam kesadaran Krishna menyebabkan pembebasan yang paling utama. End of the purpose. Om Jnana Timarandasya Jnananjana Shalakaya Tatsaramilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam rupa kadamayam dadati swapadam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Pada Kamalam Sri Guru Vaishnava Sri Rupam Sarvajatam Sarvana Pragnatam Pitagatam Sarvivam Sarvaitam Sarvadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Sakavitansya. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhu Vairvacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatadesata. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we just read a verse from the 6th chapter of the Bhagavad Gita where Lord Krishna is speaking about Dhyana Yoga or the yoga of meditation. Mohon diamankan anak-anaknya bisa di sebelah sana nih. Ini agak biar tertib. Mohon satu. Jadi hari ini kita membaca dari bab 6 dari Bhagavad Gita yang berjudul Dhyana Yoga. Meditation, popular around the world today. People like to sit and meditate. Jadi meditasi ini adalah kata yang sangat-sangat terkenal. Jadi seorang suka bermeditasi dan duduk seperti itu. But it's not a very easy thing to do because you have to control the mind. Namun meditasi itu tidaklah begitu mudah untuk dilakukan karena kita harus mengendalikan pikiran kita. And Lord Krishna explains here how the mind can be the friend, but it can also be the enemy. Dan Sri Krishna menyebutkan di sini bahwa pikiran itu bisa menjadi teman,
dan juga menjadi musuh dari jiwa yang terikat. We give the example just like a knife. A knife can be used by the doctor to heal, but the same knife can be used by someone to kill. Dan contoh yang sama juga diberikan. Pisau yang sama bisa digunakan untuk dokter untuk membantu pasien, dan pisau yang sama juga bisa digunakan oleh penjahat untuk membunuh. So the mind can elevate us, but the same mind can degrade us. Jadi pikiran itu juga bisa membawa kita lebih tinggi, dan pikiran juga bisa membawa kita merosot. So Srila Prabhupada in the purport, he talks about training the mind. Jadi Srila Prabhupada dalam penjelasannya menyebutkan tentang bagaimana melatih pikiran ini. Training is something which we all need in whatever different professions we're going to do. We have to get training. Jadi ini latihan, apapun yang barangkali kita ingin lakukan atau profesi yang kita ingin dapatkan, kita harus mendapatkan suatu latihan. You're going to drive a car, you need training. Kita ingin mengendarai mobil, kita juga perlu latihan. Most jobs, professions, you get some training before you begin the job. Jadi kebanyakan pekerjaan itu diawali dengan juga latihan sebelum kita mendapatkan pekerjaan tersebut. So similarly, you want to practice meditation, we have to have there should be some training to help us to train the mind. Jadi kalau kita ingin berlatih meditasi, kita juga perlu latihan bagaimana melatih pikiran ini. The mind is part of the subtle body. Jadi pikiran ini merupakan bagian dari badan halus. Right? We have a gross physical body which we can see and touch. Jadi kita punya badan kasar yang kita bisa lihat dan sentuh. But we also have a subtle body which we don't see. Jadi kita juga punya badan halus yang kita tidak dapat lihat. So everyone knows they have a mind, but we've never seen the mind. Jadi semua orang tahu bahwa kita punya pikiran, tapi kita tidak pernah melihat pikiran. Ya? Mind is different from the brain. Jadi pikiran ini berbeda dengan otak. Right? We have a brain, we know where the brain is, but not everyone knows where the mind is. Kita tahu di mana otak, tapi tidak ada yang tahu di mana pikiran itu berada. Mind is in the heart. Jadi pikiran itu disebutkan di dalam hati. So the mind is part of the subtle body, and it carries its duty, its function is desire. Jadi pikiran ini merupakan bagian dari badan halus, dan fungsinya itu membawa keinginan. We all have desires. Jadi kita semua memiliki keinginan. We have to learn to control the quality of our desire. Namun kita harus melatih untuk bagaimana mengendalikan keinginan kita, kualitas keinginan kita. And we learn also from the Bhagavad Gita that higher than the mind is intelligence. Dan kita juga mempelajari dalam Bhagavad Gita, lebih tinggi dari pikiran ini adalah kecerdasan. Intelligence is also part of the subtle body. Dan kecerdasan ini juga merupakan bagian dari badan halus. We don't see it, but we know everybody has some, more or less, we have some intelligence. Jadi walaupun kita tidak bisa melihatnya, kita tahu bahwa kurang lebih kita memiliki kecerdasan tersebut. So the mind is meant to take help from the intelligence. Jadi pikiran ini harusnya mengambil suatu bantuan dari kecerdasan. The mind may say, oh, I want money, I think I'll go and rob the bank. Barangkali pikiran itu mengarahkan kita, oh saya ingin uang, saya ingin merampok bank. But the intelligence will say, that's not a good thing to do. Namun kecerdasan berkata apa? Oh, itu hal yang tidak baik untuk dilakukan. That's going to get you in a lot of trouble. Itu akan membawa Anda begitu banyak ke dalam masalah. So intelligence is meant to help us to discriminate between what is good and what is bad, what is right and what is wrong.
Jadi pikiran ini membantu kita untuk mendiskriminasi apa itu baik, apa itu buruk, dan apa itu yang salah dan apa itu yang benar. And the mind is having desires. Dan pikiran ini memiliki keinginan. And these desires come in different stages. Dan keinginan ini datang dalam tahapan atau tingkatan yang berbeda-beda. It begins by thinking about something. Pertama dimulai dari berpikir tentang suatu hal. We think, oh, that's a nice bike. Pertama yang terjadi apa? Kita berpikir, oh itu adalah motor yang bagus sekali. Right? And then we think about it, and then we start to feel more about it. We become more attached to this bike. Setelah kita berpikir, kita mulai merasakan dan kita mulai mengembangkan keterikatan tentang motor ini. And then when the desire increases even more from thinking and feeling, then willing, I have to have that bike. Dan ketika keinginannya ini berkembang lebih lanjut menjadi semakin kuat, dia sampai pada tingkatan willing. Itu artinya apa? Ingin mendapatkan itu. Oh, saya harus mendapatkan motor ini. So in this way there's different stages of desire. Dengan cara ini disebutkan ada begitu beberapa tingkatan dari keinginan. And the stages of the begin with thinking, and then we have a stronger desire, and then the desire becomes so strong we have to have it. Jadi dimulai dengan berpikir, dan ketika ini keinginan ini menjadi semakin kuat dan kita mulai saya harus mendapatkannya. And it's important for us to control the mind when these desires come into the mind. Jadi penting buat kita untuk mengendalikan pikiran ini ketika keinginan itu sudah mulai masuk. People sometimes desire to drink alcohol. Mungkin seseorang berkeinginan untuk minum minuman keras. And they want to drink alcohol, they think more about it, they become very attached to alcohol. Dan ketika dia mulai berpikir lebih dalam tentang hal itu, dia menjadi terikat untuk hal itu, untuk minum alkohol itu. But the intelligence is there to say, you know, you have to drive your car or you have to drive your motorbike. It's not a good idea to be drinking and driving. Namun kecerdasan akan membawa pada bagaimana, oh ini tidak bagus kalau Anda sekarang akan mengendarai motor Anda, mobil Anda, dan Anda meminum minuman keras seperti itu. So in this way, the intelligence is guiding the mind. Dengan cara ini, kecerdasanlah yang memberikan bimbingan pada pikiran. Srila Prabhupada gave us the example. He said, just like the chariot, it is pulled by horses. So there are 5 horses, the senses. Jadi Srila Prabhupada memberikan contoh seperti halnya kereta yang ditarik oleh kuda. Jadi kuda-kuda itu dicontohkan sebagai indria-indria. And these senses are very strong. Dan indria-indria ini sangatlah kuat. Just like the horses on the chariot. Sama seperti kuda-kuda yang dalam kereta itu, dia begitu kuat. Hare Krishna. So these senses are compared to horses, and the horses are very powerful and strong. So our senses are also powerful and strong. Jadi indria-indria ini dianalogikan sebagai kuda-kuda itu yang begitu kuat, dan indria-indria kita ini juga sangatlah kuat. Uncontrolled senses can bring us into a lot of trouble.
Jadi indria-indria yang tidak terkendalikan ini akan membawa kita begitu banyak masalah. When our senses are uncontrolled, we often do things which will cause a lot of trouble for ourselves and maybe for others. Ketika indria-indria ini tidak terkendalikan, itu akan membawa masalah kepada kita dan barangkali juga kepada orang lain. Sometimes we say things which are really horrible. Jadi And we want to hurt people, we'll say very nasty things to them. Jadi terkadang kita mengatakan sesuatu yang barangkali kasar kepada orang lain. The tongue is very powerful. Difficult for us to control the tongue. Salah satu dari itu, lidah ini sangatlah kuat dan sulit untuk kita kendalikan. It's the most powerful of all the senses. Dan disebutkan lidah ini yang sangat kuat dibandingkan semua indria-indria yang lainnya. Tongue always wants to eat or it wants to speak. Jadi lidah ini selalu ingin makan dan juga ingin berbicara. It's important in yoga practice to learn to control the tongue. Jadi sangat penting dalam praktek yoga itu untuk bisa mengendalikan lidah kita. So in our practice of Krishna consciousness, bhakti yoga, we practice controlling the tongue by only eating Krishna prasadam. Dalam kesadaran Krishna atau bhakti yoga ini, kita berlatih untuk mengendalikan lidah kita dengan cara hanya makan prasadam atau sisa makanan yang sudah dipersembahkan kepada Krishna. If the tongue is not controlled, then you eat all kinds of food, untouchable, contaminated food. Jadi ketika lidah ini tidak terkendalikan, kita akan menginginkan sesuatu yang barangkali yang tidak baik atau makanan-makanan yang kurang baik. And often leads to sickness and disease. Dan seringkali itu membawa kita pada rasa sakit dan penyakit. And we have to be very careful what we put in the mouth. Jadi kita harusnya waspada apa yang kita tempatkan di mulut kita ini. And we should be careful also about what we say. Dan kita juga harus berhati-hati dengan apa yang kita katakan. So as I said, we like to use the tongue to chant Hare Krishna as well as eating prasadam. Jadi kita menyukai untuk melakukan atau mengendalikan lidah ini dengan cara makan prasad dan mengucapkan nama suci Tuhan Hare Krishna. Chanting Hare Krishna is how we train the tongue. Dengan cara kita mengucapkan Hare Krishna Maha Mantra ini adalah cara untuk melatih lidah kita. And if the tongue is trained, then you have a good chance to control the senses. Jika lidah ini bisa terkendalikan, kita mungkin mendapatkan kesempatan yang lebih untuk bisa mengendalikan pikiran kita. We said the senses are like horses, and higher than the senses is the mind. Dan kita sebut bahwa bagaimana pikiran ini, yang lebih tinggi dari pikiran ini adalah kecerdasan. Di mana dianalogikan pikiran ini adalah kuda-kuda itu. The desires come into the mind, and then the mind dictates to the senses. Dan pertama keinginan ini datang ke pikiran dan pikiran mengendalikan indria-indria kita. It's the mind which says, I'm hungry, I want something to eat. Jadi pikiran yang menyatakan bahwa saya lapar dan saya ingin sesuatu untuk dimakan. And then the eyes go looking for something to eat. Dan selanjutnya apa yang terjadi? Mata akan mencari di mana yang bisa dimakan. The mind is directing the senses. Jadi pikiran ini yang membawa indria-indria atau mengarahkan indria-indria kita. So the senses are like wild horses, and the horses are controlled by the reins which are put on the horses. Jadi indria-indria ini itu dikendalikan oleh pikiran. Dan disebutkan bahwa dalam analogi itu tali kekangnya itu dikendalikan, indria-indria dikendalikan oleh tali kekang tersebut. So the mind is like the reins on the horse. Jadi pikiran itu seperti tali kekang dalam kuda-kuda itu, pada kuda-kuda itu. It's the mind which is directing the senses.
Jadi pikiran ini yang mengendalikan indria-indria. But then the reins are held by the driver. So you need a good driver on the chariot. Namun ini tali kekang ini dipegang oleh pengemudi, ya. Dan Anda perlu pengemudi yang ahli. So the driver in human body is intelligence. Jadi badan material ini adalah kecerdasan. It's the intelligence which is giving better guidance to the mind. Jadi kecerdasan inilah yang memberikan bimbingan yang baik kepada pikiran. We have to learn to cultivate that intelligence and to listen to the intelligence. Jadi kita harus mengembangkan latihan untuk mendengarkan kecerdasan ini. Just like the intelligence may say, it's not good to smoke. Misalnya, bagaimana kecerdasan menyatakan bahwa tidak baik untuk kita merokok. But we know it's a big thing all over the world. People are smoking, although they know it's very harmful to health. Namun kita juga melihat bahwa di mana-mana orang merokok, walaupun dia tahu bahwa merokok itu merugikan kesehatan. So although they make so much propaganda, smoking is dangerous to health, still there's so many people smoking. Walaupun begitu banyak propaganda atau informasi yang menyebutkan bahwa bagaimana berbahayanya merokok, begitu banyak juga orang tetap melakukan hal tersebut. People are not listening to their intelligence. Jadi orang tidak mendengar kepada kecerdasannya. So in yoga practice, we have to train ourselves to hear the mind and the intelligence. Dalam praktik yoga, kita harus belajar untuk melatih, untuk mendengar dari pikiran dan kecerdasan ini. We have to learn to get the mind under control so that we will make the right decisions. Jadi kita harus mendengar atau bisa mengendalikan sehingga apa? Kecerdasan ini kita bisa dengar untuk memilih keputusan yang tepat. So we have the driver, he's the intelligence. Jadi kita punya kendali atau driver ini yang merupakan kecerdasan. But the driver has to be told where to go. Namun supir ini harus dikasih tahu kemana dia harus pergi. So higher than the intelligence, there is the soul. Jadi lebih tinggi dari kecerdasan ini adalah sang jiwa. And the soul is there telling the driver where to go. Dan sang jiwa inilah yang mengendalikan supirnya kemana dia harus pergi. The soul is telling, I want to go to Hare Krishna temple today. Jadi sang jiwa ini yang mengatakan bahwa saya ingin pergi ke tempel Hare Krishna hari ini. And intelligence is saying, I'm busy today, I don't know if I can go today. Jadi kecerdasan barangkali berkata, saya sibuk sekarang, saya tidak ingin pergi ke sana. But the soul is saying, no, you have to go. Namun sang jiwa mengatakan apa? Enggak, kamu harus pergi. Intelligence says, well, I can't go in the daytime, I can go in the night. I'll go at night. Mungkin kecerdasan berikutnya akan mengatakan, saya nggak bisa pergi ke siang hari, saya bisa di malam hari. I'll go after work. Jadi saya akan pergi setelah bekerja. Right. So intelligence is there to guide us so that we come to a good solution. Jadi di sana kecerdasan itu untuk kita membimbing kita sehingga kita bisa mendapatkan solusi. It's not easy dealing with the mind. Tidaklah mudah untuk kita bisa berhubungan dengan pikiran ini. We have to develop the good intelligence. Jadi kita harus mengembangkan kecerdasan yang baik. And that intelligence comes the more we read Bhagavad Gita and hear from the Shastra. Kecerdasan itu didapatkan dari semakin banyak kita membaca sastra. Just like children, they get their education, they go to school, and the teacher teaches them. Jadi seperti halnya anak-anak ini, kalau dia ingin mendapatkan pengetahuan, dia pergi ke sekolah dan di sana gurunya mengajarkan dia. And the same way, devotees get their education. They come to the Krishna conscious centers
and they hear Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. Dan sama halnya juga ketika kita ingin melatih ini, kita pergi ke center, ke temple Hare Krishna ini dan mendengarkan Srimad Bhagavad Gita atau Bhagavatam. They take part in all the activities, and in this way they develop spiritual intelligence. Jadi dia ikut dalam semua kegiatan ini. Dengan cara ini dia akan mengembangkan kecerdasan spiritualnya. Intelligence can be influenced by the modes of nature. Dan kecerdasan ini juga bisa dipengaruhi oleh ketiga sifat alam material. It can be good, it can be passionate, it can be ignorant. Jadi bisa itu dalam tingkatan nafsu atau rajas, dan bisa juga dalam sifatan tamas atau kebodohan. The senses, the mind, and the intelligence can all be contaminated by material desires. Dan keduanya itu adalah indria dan kecerdasan. Kedua hal itu bisa terkontaminasi oleh keinginan. So when we're listening to intelligence, we have to be able to identify, is my intelligence good or has it been contaminated? Jadi kita harus bisa mengidentifikasi ketika kecerdasan ini memberikan kita suatu keputusan, apakah kecerdasan kita saat ini terkontaminasi atau tidak. We have to know what is actually good intelligence. Jadi kita harus tahu yang mana merupakan kecerdasan yang baik. So the training is very important. Maka dari itu latihan itu sangatlah penting. We want to control the mind, we want to elevate the consciousness. It's going to take some time. Jadi kalau kita ingin mengendalikan pikiran kita, membangun kesadaran kita, ini butuh waktu. We have been in the material world for a long time. Jadi kita sudah lama di dunia material ini. In Bhagavad Gita, Lord Krishna told Arjuna the history of the Bhagavad Gita. Di Bhagavad Gita, Sri Krishna menyebutkan kepada Arjuna bagaimana sejarah dari Bhagavad Gita ini. Krishna said, I instructed the science of yoga to the sun god Vivishwan. Vivishwan gave it to Manu, the father of mankind, and Manu gave it to Ikshvaku. Dan Krishna menyebutkan bagaimana pengetahuan suci Bhagavad Gita ini diberikan ke Manu pertama, dan ke Dewa Matahari, dan Dewa Matahari memberikan kepada Ikshvaku, dan Ikshvaku memberikan kepada Manu. So Arjuna was puzzled when he heard this. He said, oh Krishna, how could you do that? He said, you and I are the same age. How could you teach it to the sun god? Pada saat itu Arjuna merasa bingung, bagaimana bisa Anda melakukan hal itu Krishna? Karena kita berdua dalam usia yang hampir sama. And then Lord Krishna told Arjuna, many births both you and I have had. I can remember all of them, but you cannot. Jadi Sri Krishna menyebutkan bahwa begitu banyak penjelmaan kelahiran yang kita bersama lalui. Anda tidak bisa ingat dengan hal itu, tapi saya bisa. We don't remember the past. We don't remember hardly even things which happened a few days ago. Jadi kita tidak bisa mengingat masa lampau, bahkan apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. So certainly we don't remember past life. Dan pastinya kita tidak bisa ingat tentang apa masa lampau atau kehidupan kita sebelumnya. But we have had many births. Because we are not the material body, rather we are all spiritual beings. Jadi kita sudah kita melalui begitu banyak penjelmaan, tapi kita perlu mengerti bahwa kita bukanlah badan material ini, melainkan sesuatu yang bersifat spiritual. We have the gross physical body, we have the subtle body, we also have a spiritual body. Jadi kita memiliki badan kasar, dan kita juga memiliki badan halus, dan kita juga memiliki badan spiritual. That spiritual body is contained within the material body. Dan badan spiritual itu ada di dalam badan juga yang material ini. At the moment it is covered by the material body.
Namun saat ini itu ditutupi oleh badan material. We have to remove that covering and awaken our spiritual body. Namun kita harus menutup atau menghilangkan penutup itu dan kita membuka bagaimana badan spiritual ini. So the process to do that is the chanting of the Hare Krishna mantra. Proses untuk kita bisa melakukan hal itu adalah mengucapkan nama suci Tuhan Hare Krishna Maha Mantra. Chanting the Hare Krishna mantra and at the same time regularly hearing from scriptures like the Bhagavad Gita. Dan mengucapkan senantiasa Hare Krishna Maha Mantra dan mendengarkan dari sastra kitab suci seperti halnya Bhagavad Gita dan Srimad Bhagavatam. These two activities will have the effect that they will help the spiritual body to awaken. Jadi kedua kegiatan ini akan membantu membangkitkan badan spiritual. It will allow us to get rid of the gross physical body. Dan ini juga akan membantu kita untuk menghilangkan dari pengaruh dari badan kasar kita. Now at the time of death, when a person dies, the gross physical body remains. Jadi ketika seorang menjelang kematian, ketika seorang mati seperti itu, meninggal, jadi badan kasar ini tinggal di sini. Generally we burn the dead body. Umumnya kita membakar dari badan kasar ini. But at the time of death, the soul will leave the body. Jadi ketika kematian itu, sang jiwa ini meninggalkan badan kasar tersebut. And along with the soul, the subtle body will also go. Dan bersama dengan sang jiwa ini, badan halus juga pergi bersama. That subtle body is carrying our desires into the next body. Dan badan halus ini membawa keinginan-keinginan kita ke badan yang berikutnya. All the different thoughts and desires which we have in our mind, they will take us to another body in the next life. Segala jenis pikiran yang kita pikirkan, itu yang akan membawa kita kepada badan berikutnya, di kehidupan berikutnya. So in this way we're moving in many different bodies, through many different lives because of the mind. Dengan cara ini kita masuki begitu banyak penjelmaan, begitu banyak badan karena satu, yaitu pikiran kita. We're moving again, taking birth again, and then dying, and then taking another birth, and then again dying. This process is going on for a very long time. Kita lahir, kembali kita mati, kita lahir kembali, lagi kita mati. Jadi proses ini berlangsung sejak lama sekali sudah. Of course, we don't remember all these things. Tentunya kita tidak ingat tentang semua hal ini. But we all have our own particular body. The body which we have today is the manifestation of our karma from the past. Jadi badan yang kita dapatkan sekarang itu adalah manifestasi karma yang kita lakukan di masa lampau. This body is the result of our past activities. Jadi badan ini adalah hasil dari kegiatan kita di masa lampau. And the same way as we go on in this body, one day this body will be finished, it will die, and the mind, the subtle body will leave and will take another body. Jadi ketika badan ini juga akan meninggal nantinya, jadi badan halus ini yang membawa kita kepada badan berikutnya. But where do we want to go? Tapi kemana kita ingin pergi? We have to think about the future. Jadi kita harus berpikir tentang masa mendatang ini. Just like when children go to school, you encourage them to learn because tell them it will help them in the future if they are educated. Seperti anak-anak kita meminta dia untuk ke sekolah agar dia bisa terpelajar, biar dia akan mengerti. In the same way, if we educate ourselves about the soul, then we can prepare for the better next life. Begitu juga hal yang sama ketika kita memiliki pengetahuan tentang sang jiwa ini,
kita bisa mempersiapkan untuk penjelmaan kita berikutnya. This is the practice of yoga, Ini disebut praktek yoga, controlling the mind. mengendalikan pikiran. And controlling the mind means also controlling senses. Mengendalikan pikiran itu artinya juga mengendalikan indera-indera kita. Sometimes people argue, they say to me that, oh, you Hare Krishna people, you cannot do so many things, you have rules, you don't eat this, you don't eat that, you don't take drugs, you don't drink. Jadi terkadang seorang berargumentasi, oh Anda orang kesadaran Krishna, Anda begitu banyak memiliki aturan, Anda tidak boleh minum minuman keras, Anda tidak boleh juga merokok dan lain sebagainya, makan suatu hal seperti daging. And they say, I am free, I can do what I like, I can eat anything, and I can take any drugs, and I can drink everything. I'm free to do these things. Namun dia akan berkata, apa? Saya bebas melakukan apa saja. Saya bisa minum minuman keras, makan apapun yang saya inginkan. Actually, they're not really free. They're controlled by the material energy. Jadi sesungguhnya dia tidaklah bebas, dia dikendalikan oleh energi material ini. The illusion is to think they're free. Jadi kita dalam ilusi, kita berpikir bahwa kita mengendalikan sesuatu. But actually they're controlled. The material energy is forcing them to do these things. Sebenarnya kita dikendalikan dan energi material ini memaksa dia melakukan hal tersebut. Just like if you ask them, you're free, alright, then stop smoking. Can you do it? Kalau Anda merasa diri Anda bebas, gitu, bisakah Anda sekarang berhenti merokok? Apakah bisa lakukan hal itu? They cannot stop smoking. Tidak bisa berhenti merokok. One person told me they have difficulty with tea. They have to have a cup of tea every morning. Jadi seorang juga berkata ke Maharaj bahwa dia harus punya teh setiap harinya. Setiap pagi. Cannot even stop drinking tea. Kita bahkan tidak bisa menghentikan untuk minum teh. It's very powerful. Jadi ini luar biasa, perkasa sekali. We become addicted to these kind of things. Kita menjadi ketagihan dengan hal-hal ini. It's like a drug. Jadi ini seperti narkoba, drugs. Can't live without the drug addict, can't live without his drugs. Jadi seorang yang sudah ketagihan seperti itu dan narkoba nggak bisa hidup tanpa narkoba itu. In the same way you've got alcoholics, they can't live without alcohol. Jadi kita juga punya seseorang yang suka minum minuman keras, dia tidak bisa hidup tanpa minum minuman keras itu. Some people are addicted to sweets, they can't stop eating sweets. Ada orang yang tertarik, terikat terhadap manisan, dia tidak pernah bisa menghentikan untuk tidak makan manisan. We have to learn to train the mind, to control the mind. Jadi kita harus berlatih untuk bagaimana mengendalikan pikiran. Controlling the mind. And then if the mind is controlled, then you can control the senses. Jadi jika pikiran ini bisa terkendalikan, kita bisa mengendalikan indera-indera kita. One way in which you can control the mind is just like when they train a wild animal. Salah satunya cara untuk mengendalikan pikiran sama seperti ketika orang melatih binatang-binatang buas. Maybe you capture a wild animal like a lion or a tiger. Mungkin kita menangkap binatang-binatang buas seperti singa atau tiger, harimau. So how do you train it? Bagaimana Anda melatihnya? First of all, they capture it, they put it in the cage. Pertama, dia akan menangkapnya dan dia tempatkan di cage, rumah, perangkap atau sangkar. And then you don't give it any food, you starve it.
Pertama apa? Jangan berikan makan apapun. Biarkan dia kelaparan. So it's very hungry. Dia menjadi sangat-sangat lapar. And then the next thing you have to do, you beat it. Yang kedua yang Anda harus lakukan, Anda memukulnya. Right? You take a whip and beat it. Jadi ambil itu pecutan dan pecut dia. And then you feed it. Dan setelah itu baru beri makan. So then the wild animal thinks, oh, this person is very powerful. Dan binatang buas itu akan berpikir bahwa orang ini sangatlah perkasa. He put me in the cage. He starved me. He beat me. Now he's feeding me. Dan dia menempatkan saya dalam penjara ini, di sangkar itu. Dan dia juga memecut saya. Dan sekarang dia memberikan makan kepada saya. I better do what he says. Lebih baik saya lakukan apa yang dia perintahkan. So like that, the mind is like the wild animal. Jadi seperti itu, pikiran itu seperti binatang buas. You have to starve it. Jadi kita harus membuatnya kelaparan. Right? The mind wants, no, I want my cigarettes, I want my alcohol. Pikiran selalu bilang, oh saya ingin rokok saya ingin minuman-minuman keras saya. You want to train the mind, you have to starve the mind. Kalau kita ingin mengendalikan pikiran kita harus membuatnya kelaparan terlebih Don't dahulu. give in to the mind. Jangan berikan apa yang dia inginkan. And then you have to beat the mind. Dan setelah itu kita harus memecut pikiran ini. How do you beat the mind? Bagaimana kita memecut pikiran ini? You make it do what it doesn't want to do. Kita membuat dia melakukan apa yang dia tidak suka lakukan. The mind says, oh no, I'm not going to chant Hare Krishna. Jadi pikiran itu akan bilang apa? Oh, saya tidak akan mengucapkan nama suci Tuhan Hare Krishna. Oh no, I'm not going to go to temple. Dan pikiran itu bilang bahwa oh, saya tidak akan pergi ke tempat. Oh no, I'm not just going to eat prasadam. Oh, tidak, saya tidak akan hanya makan prasad saja. We have to make the mind do all the things it doesn't want to do. Jadi kita harus membuat pikiran ini melakukan sesuatu yang dia tidak suka. Of course, you make it do things which will be good for us ultimately. Pastinya kita akan meminta dia melakukan sesuatu yang baik untuk kita. So in this way, gradually we can train ourselves to come to a higher consciousness. Dengan cara ini kita bisa bertahap melatih diri kita sampai tingkatan kesadaran yang lebih lanjut. But it takes practice, it takes training. Namun ini perlu latihan, perlu training. Just like if you're in the military, they train the soldiers. Namun sama juga seperti di militer, para prajurit ini perlu dilatih. Train the soldiers. Now run. Dan sekarang lari. Now fall on the ground. Dan sekarang jatuh ke tanah. Right? That they have to be, the soldiers are trained just to follow orders. Dan kita diminta untuk mengikuti instruksi itu. The same way we have to train our mind to listen to the intelligence which is guided by the soul. Jadi hal yang sama yang kita harus lakukan, kita harus melatih pikiran ini untuk mendengar dari kecerdasan yang dikendalikan oleh sang jiwa. And how do you know that what the soul is saying is actually true? Dan bagaimana kita mengetahui apa yang disebutkan oleh sang jiwa ini benar? We have to check with Bhagavad Gita. We have to read Bhagavad Gita. Kita harus cek dengan Bhagavad Gita. Kita harus membaca Bhagavad Gita. We have to hear from the devotees. Jadi kita harus mendengar dari para penyembah. Devotees can tell us what Bhagavad Gita says. Dan para penyembah bisa menyebutkan apa yang disebutkan dalam Bhagavad Gita. Somebody may say, I want to eat fish. Mungkin suatu ketika dia akan meminta apa? Oh, saya ingin makan ikan. But Krishna doesn't eat fish. Tapi Krishna tidak makan ikan. Oh, Krishna says in Bhagavad Gita, he's a vegetarian. Jadi Krishna menyebutkan dalam Bhagavad Gita bahwa beliau adalah vegetarian. Right? A leaf, flower, fruit, water, these things.
Jadi leaves jadi daun, bunga, buah, air. Food which is offered in sacrifice. We cannot offer these animal flesh in sacrifice. Jadi ini kita mempersembahkan makanan yang kita persembahkan dalam api suci. Kita tidak bisa persembahkan dalam api suci itu daging. So we can check what is the proper action, what we're doing, is it proper, is it authorized? Jadi kita harus cek apa yang kita lakukan, apakah itu diizinkan dalam kitab suci apa tidak. We check from the scriptures, from Bhagavad Gita. Regularly hearing Bhagavad Gita will give us that intelligence. Jadi kita cek melalui Bhagavad Gita. Jadi dengan kita secara teratur mendengarkan Bhagavad Gita, itu memberikan kecerdasan untuk kita. So in this way, Krishna consciousness is very easy. We just based on these simple activities, hearing and chanting. Dengan cara ini, kesadaran Krishna sangatlah mudah karena mendasari semua kegiatan itu dengan cara mendengarkan dan mengucapkan nama suci Tuhan. Krishna's in everyone's heart. Krishna di dalam hati setiap orang. And He's also speaking to us in the heart. Dan beliau juga berkata kepada kita dalam hati kita. We have to hear Him. Dan kita harus mendengarkannya. And we have to check, is this Krishna speaking or is this my mind speaking? Kita harus cek, apa ini Krishna berbicara atau pikiran kita berbicara. Because sometimes we trick ourselves. Terkadang apa yang terjadi, kita menipu diri kita sendiri. We had one person, they were saying that Krishna told me I was to write a new Bhagavad Gita because the Bhagavad Gita is too old. Jadi terkadang orang bilang gitu, oh Krishna yang memintaku dalam hati untuk menulis Bhagavad Gita yang versi terbaru karena yang versi lama itu udah lama sekali. And they wrote their own book with a whole nonsense philosophy. Dan dia akan menulis buku-bukunya dengan filosofi yang tidak masuk akal. So you get these kind of people, these kind of things coming up regularly. Dan kita akan menemukan orang-orang seperti ini dan terus kita akan lihat orang-orang macam ini. We have to know how to deal, what is the proper standard, what is the authorized way. Jadi kita harus tahu apa itu standar dan apa itu sesuatu yang diizinkan. You follow the process, you get a good result. Jadi jika kita mengikuti prosesnya, kita akan mendapatkan hasil yang juga baik. Just like if you have some problem with the body and you go to doctor and the doctor gives you some advice, do this, don't do that. If you follow, then you are a good doctor, gives you good advice, you'll get better, your health will improve. Jadi masalah seperti halnya ketika kita memiliki masalah dengan badan kita, kita pergi ke dokter dan dokter menganjurkan kita apa yang harus kita lakukan dan tidak harus kita lakukan. Jadi ketika kita ikuti hal tersebut, kita akan mendapatkan kesehatan itu. So the same way you have a problem with your car, you take your car to the motor mechanic. Motor mechanic, he knows how to fix the car. Jadi ketika kita memiliki masalah dengan mobil kita akan bawa ke bengkel seperti itu karena dia tahu bagaimana cara perbaikinya. You know, he said just turn on the engine and he's listening and okay, then a little adjustments and he fixes the car. Jadi ketika dia menghidupkan mesinnya, dia hanya dari mendengarkan saja, dia bisa apa? Oh ini masalahnya. Dengan cara itu dia memperbaikinya. Because the motor mechanic's trained, he can fix, he knows how to repair the vehicle. Karena modern itu, yang ini bengkel ini, orang di bengkel itu sudah terlatih untuk bisa memperbaiki hal tersebut. In the same way the doctor is trained, he knows how to treat the body, how to cure the body. Begitu pula ini dokter ini dilatih untuk bagaimana cara untuk menyehatkan seseorang. And the spiritual teacher, they know how to cure, how to awaken the soul. Dan guru kerohanian ini mengerti bagaimana cara membuka, membangunkan ini sang jiwa ini. How to get us free of birth and death. Dan membawa kita pergi dari kelahiran dan kematian ini. So very important for us. We need, just like you have a car, you need a motor mechanic to keep your car running.
Jadi ketika kita punya mobil seperti itu, kita perlu mekanik untuk membuatnya bekerja. And from time to time we go and see the doctor just to check on our health. Dan setiap waktu itu kita akan pergi ke dokter untuk cek kesehatan kita. The same way you need to have a spiritual teacher. Dan di saat yang sama juga kita perlu guru spiritual. Spiritual teacher, guru. Guru means the one who can destroy darkness of ignorance. Guru itu artinya dia yang bisa menghilangkan kegelapan atau kebodohan. Right? Guru with the lamp of knowledge, he can destroy the darkness of ignorance. Guru dengan lampu pengetahuan dia bisa memusnahkan kegelapan yang berasal dari kebodohan. So in India they have a saying, they say every living entity has a mother and a father. Di India disebutkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki ayah dan ibu. You know, the dogs in the street, every dog has a mother and father. Bahkan ini anjing yang di jalanan, even the flies and the mosquitoes, they all have the mother and father. Dia punya ayah dan ibu, bahkan ini seperti lalat dan nyamuk, dia punya juga ayah dan ibu. So we get very attached to mother and father. Dan kita menjadi terikat dengan ayah dan ibu ini. But only the fortunate person who's got the spiritual teacher, the guru. And by the grace of guru, you can get Krishna. Namun seseorang yang beruntung, dia akan mendapatkan guru spiritual. Dengan karunia dari guru spiritual ini, kita mendapatkan Krishna. So it's important for Arjuna. He also took Krishna for his guru. Jadi Arjuna juga meminta Krishna menjadi gurunya. Krishna was his friend, but Arjuna took Krishna as his guru. Walaupun Krishna merupakan teman dari Arjuna, tapi Arjuna menganggap Krishna sebagai gurunya. And because he took shelter of Krishna, he was successful. Karena Arjuna selalu berlindung kepada Sri Krishna, dia menjadi sukses. Okay, any questions? Oke, ada pertanyaan? Anybody has any comment on this student? Hare Krishna. Apa perbedaan badan halus dan badan spiritual? So he has a question. What's the difference between the subtle body and spiritual body? Well, subtle body is material. Jadi badan halus itu masih material. Means it will change from time to time. Itu akan berubah dari waktu ke waktu. The mind changes. Pikiran itu berubah. Intelligence also changes. Kecerdasan juga berubah. But the soul, the spiritual body, that doesn't change. Namun itu badan spiritual ini tidak pernah berubah. Spiritual body is eternal. Jadi badan spiritual ini abadi. It's full of bliss and knowledge. Jadi penuh dengan kebahagiaan dan pengetahuan. But the material body, the subtle body as well, is temporary and often miserable and ignorant. Badan halus ini bersifat sementara, terkadang juga menyakitkan. The material body, the subtle body can be contaminated, it can be influenced by lust. Dan badan halus ini juga bisa terkontaminasi dengan nafsu. Spiritual body is never contaminated, remains pure. Dan badan spiritual ini tidak bisa terkontaminasi dan tetap murni. Ada yang lain? Haji? Apakah badan halus ketika seseorang sang roh atau sang jiwa itu kembali ke dunia rohani, apakah badan halusnya tetap dibawa atau ditinggalkan? When the living entity is coming back to the spiritual world, whether the subtle body also carried to the spiritual world or leave it? No, we give up the subtle body.
Jadi kita meninggalkan badan halus ini. Yeah, we give up all the elements, the material elements. We give these up before we go into the spiritual world. Jadi kita elemen-elemen ini disebutkan di sana bahwa kita juga meninggalkannya, termasuk badan halus itu. So the gross body and then the subtle body also, we give it up. As we go to higher planets, the bodies are more subtle and less gross. Jadi semakin kita kembali kepada planet-planet yang lebih tinggi, itu badan yang kita dapatkan semakin halus. But to go into the spiritual world, we have to give up all the material elements. So the subtle body also is given up. Jadi untuk kita kembali ke dunia rohani ini, kita juga harus meninggalkan badan halus ini, karena itu termasuk dari badan material juga. It enters into the elements, the reservoir of the elements. Jadi semua itu masuk dalam sumber dari elemen-elemen itu. The earth in the body will enter into the earth element, the reservoir of earth elements in the universe. Jadi tanah yang merupakan sumber atau bahan dari badan ini juga akan masuk kepada sumber yang utama, yaitu tanah itu dan yang lain sebagainya. And similarly, the mind, the intelligence, the ego, these things are also given up. Dan pikiran, kecerdasan dan ego ini juga ditinggalkan. But they have to be, you have to purify, be pure to give them up. You have to get rid of all contamination. Namun kita harus menjadi murni untuk bisa meninggalkannya. Yes. Silakan. Dalam salah satu ayat Bhagavad Gita disebutkan manakala kita menjelang meninggal, kalau kita bisa ingat dengan Bhagawan Sri Krishna, maka kita punya peluang untuk diajak di alam rohani. Persoalannya karena kita tidak pernah berjumpa dengan Sri Krishna, ingatan kita terhadap Sri Krishna itu yang dimaksudkan apa? Wujud kayak gitu atau apa? In one of the verse in Bhagavad Gita, it is said that we have to remember Krishna at the time of death. But we never seen Krishna personally. So how can we think about him? Krishna's here. Jadi Krishna itu di sini. You didn't see? Jadi kita tidak lihat. We call him by the name Vrindavan Chandra. Jadi kita menyebutnya sebagai namanya adalah Sri Radha Vrindavan Chandra. So Krishna's there in the form of the deity. Lord Krishna also comes in the form of his holy name. Jadi Krishna juga datang dalam bentuk Arca Wigraha. Krishna juga datang dalam bentuk nama suci Tuhan. There is no difference between Lord Krishna's name and Lord Krishna. Jadi tidak ada perbedaan antara Krishna dan nama sucinya. So when we chant the holy name, we're associating with Krishna. Jadi ketika kita mengucapkan nama suci Tuhan, kita juga bergaul dengan dirinya. And in the Bhagavad Gita, Lord Krishna also says, he said, I am the light of the sun and the moon. So, you have not seen the light of the sun or the moon? That is also Krishna. Dan Krishna juga menyebutkan dalam Bhagavad Gita bahwa saya adalah cahaya dari matahari dan bulan. Apakah Anda tidak melihat cahaya itu? So Lord Krishna is present in so many ways. Jadi Sri Krishna berada di banyak aspek yang berbeda-beda di banyak tempat. Are you chanting? Apa kamu kerja apa? No. Dia baru Prabhu. Sini. Yeah. We encourage you to chant. Jadi Maharaj mendorong barangkali kamu bisa mulai berjapa. And you can feel connected to Krishna. Dan Prabhu
kamu bisa merasakan terhubung dengan Krishna. Jai. Ada yang lain? Yes, but Ya. Mataji. So sometimes in my mind I have conflicts, like back when I was in school, about whether to prioritize japa chanting or my school work. Like, because in one case it is important for me to finish it in time. So Jadi ketika sekolah seperti itu kadang-kadang dihadapkan pada situasi di mana saya harus menyelesaikan tugas sekolah seperti itu. Tapi di saat yang sama saya juga harus berjapa di nama suci Tuhan. Kata gue, Well, you should not think that chanting Hare Krishna is going to be a waste of time. It's going to give you better intelligence. jadi kita harusnya berpikir bahwa mengucapkan nama suci Tuhan ini tidak akan membuang waktu kita, justru akan memberikan kita kecerdasan yang lebih baik. You may have to do work for the college. Of course, you have to do whatever coursework you have. You have to complete that. But the chanting Hare Krishna mantra will give you the better intelligence and it will help you to do the work better. Tentunya kita harus menyelesaikan apa itu kampus, tugas yang diberikan di kampus. Namun pengucapan nama suci Tuhan ini akan memberikan kecerdasan yang lebih baik untuk menyelesaikan tersebut. Krishna will give you the ability to do the coursework. Dan Krishna yang akan memberikan Anda kemampuan untuk menyelesaikan hal ini. When you chant the holy name, Krishna is taking note. Ketika Anda mengucapkan nama suci Tuhan, Krishna mencatatnya. Yeah, we all have other things to do. We don't just only chant Hare Krishna. Tentunya kita juga punya banyak kegiatan yang lain yang kita harus lakukan. Tidak hanya mengucapkan nama suci Tuhan Hare Krishna. Other people also working, they have jobs, some are studying, some are working, they have to go to work, but they also chant Hare Krishna. They find time in the day to do it. Jadi beberapa orang barangkali perlu bekerja dan dia pergi ke kampus, sekolah dan lain sebagainya. Tapi dia menyediakan waktunya barangkali di siang hari untuk bisa berjapa, mengucapkan nama suci Tuhan. You know, you don't study all day. Jadi kita tidak belajar gitu sepanjang hari. Definitely, there's 24 hours in the day. You have a lot of time. You're not studying all day. So you just have to make some time to chant. Jadi ada 24 jam dalam sehari. Tentunya kita tidak belajar selama 24 jam. Jadi kita hanya perlu mencari waktu itu. And you see it helps you. It helps you to think more clearly and to do the work better. Jadi itu akan membantu Anda untuk berpikir lebih jernih dan untuk bekerja lebih baik lagi. So many devotees, you know, some of them have big jobs, big positions in companies and so on. They find the chanting helps them. Banyak penyembah yang memiliki pekerjaan di suatu perusahaan yang terkenal seperti itu, dan dia memberikan solusi yang sama. Jadi pengucapan nama suci Tuhan ini membantu mereka. Helps you to get the mind focused so that you can concentrate and do things. Jadi membantu pikiran ini fokus untuk melakukan kegiatan. Without chanting, you may try to do the work, you get nothing done. You simply sit and look at the book and you don't get any work done. Barangkali kalau tanpa berjapa ini, mengucapkan nama suci Tuhan, kita barangkali di sana membaca dan lain sebagainya, tapi nggak ada yang selesai. But if you do the chanting, then Krishna gives you the intelligence and He gives you the ability to tackle the work you're supposed to do. Namun ketika kita mengucapkan nama suci Tuhan, Krishna akan memberikan kemampuan kepada kita untuk menyelesaikan pekerjaan itu. So, you know, yeah, okay, we know that you have to study, you have to do that, but it doesn't mean you cannot chant. You can also chant. Jadi kita harus
belajar seperti itu, namun bukan berarti kita tidak bisa berjapa untuk mengucapkan nama suci Tuhan. And it will help you. Karena itu akan membantu Anda. Ada yang lain? Okay, any other question? Yes, Prabhu? Hare Krishna, Guru. Ya, saya bertanya tentang pikirannya. Ada? Yes. Indra-indra itu hanya bisa dikendalikan dengan pelayanan bakti kepada Tuhan. Tapi kecerdasan itu bisa dikendalikan dengan banyak mendengarkan pengetahuan suci dan istimewa dari kita dari hadis perguruan. Tapi pikiran itu kuat sekali. Pikiran itu sulit untuk dikendalikan. Tapi Tuhan menganjurkan bahwa dengan dia maha mantra itu. Kenapa harus maha mantra dari Krishna untuk mengendalikan pikiran itu? Sebab ada mantra-mantra yang lain yang lebih banyak yang sangat dipunyai oleh orang-orang material itu ada. Ya, terima kasih. Why there should be the holy names of the Lord Hare Krishna Maha Mantra we should chant to control the mind. There is many mantras outside of that. Why should be the holy names of the Lord Hare Krishna Maha Mantra? The holy name is, we said just like that the holy name of Krishna is not different from Lord Krishna. So it has all the qualities, all the power of Krishna. Jadi seperti hal yang kita sempat sebutkan juga, jadi nama suci Tuhan ini tidak berbeda dari Krishna sendiri. Itu artinya memiliki sifat yang tidak berbeda juga dan kemampuan yang tidak berbeda juga dari beliau sendiri. Now, different names have different powers. Jadi nama-nama yang berbeda memiliki juga power atau kekuatan yang berbeda. Just like there is the Vishnu Sahasranam. Some people like to chant Vishnu Sahasranam, the 1,000 names of Lord Vishnu. Ada juga yang suka untuk mengucapkan Vishnu Sahasranam. Itu artinya 1000 nama Sri Vishnu. But it is stated there, Rame Rame Namo Rame Sahasranam Abhistuyam Sri Rama Nama Varanini. It is saying that these 1,000 names of Vishnu is equal to once chanting the holy name of Lord Rama. Jadi disebutkan, mengutip dari kitab suci, Maharaj menyebutkan bahwa mengucapkan 1000 nama Sri Vishnu itu setara dengan mengucapkan 1 nama Rama. Lord Shiva told his wife Parvati this. Jadi Shivaji menyebutkan hal ini kepada Parvati. She was going to chant Vishnu Sahasranam. Jadi Parvati ini sebenarnya ingin mengucapkan Vishnu Sahasranam. Lord Shiva told her, just chant the holy name of Lord Rama. Dan pada saat itu Shivaji menyebutkan bahwa ucapkan saja nama suci Sri Ram. But different names have different potency. Jadi nama yang berbeda-beda juga memiliki potensi yang berbeda-beda. Mantras, you can chant mantras a long time. You'll never get it equal to the chanting of the Hare Krishna mantra. Barangkali kita bisa mengucapkan begitu banyak mantra, tapi mantra itu tidak akan pernah setara dengan pengucapan nama suci Tuhan Hare Krishna Maha Mantra. The holy name is the only way to achieve self-realization in this Kali Yuga. Jadi nama suci Tuhan Hare Krishna Maha Mantra ini satu-satunya cara kita untuk mendapatkan keinsafan di zaman Kali Yuga ini. The chanting mantras will have, it may give some purification, but it's not going to give the ultimate goal of chanting, which is Krishna Prema. Mungkin saja dengan mengucapkan mantra-mantra tertentu itu dapat memberikan penyucian, namun dia tidak akan memberikan goal atau tujuan yang tertinggi, yaitu Krishna Prema. You want Krishna Prema, you have to chant the holy name. Karena kita ingin Krishna Prema, kita mengucapkan nama suci Tuhan ini. And we have to chant without offense. Kita harus mengucapkannya tanpa kesalahan. It has to be quality.
Dan harus ada kualitas di sana. So mantra is a limited effect. You get some piety, there's a pious activity. Jadi mantra itu terbatas. Barangkali kita mendapatkan hasil saleh dari mengucapkannya. But it cannot give us Krishna prema. Namun tidak bisa memberikan kita Krishna prema. It's also said that 3 names of Lord Rama is equal to once chanting the name of Lord Krishna. Dan juga disebutkan 3 nama Rama ini setara dengan 1 nama Krishna. Now if you chant names of the Devas, like, other gods like Ganesh, Durga, Shiva and so on, that is not like chanting the holy name. Walaupun kita barangkali mengucapkan nama Ganesh, Durga dan lain sebagainya, itu tidak akan setara dengan pengucapan holy name, nama suci Tuhan. Name of Krishna and Vishnu, they are names of the Supreme Lord. Jadi nama Krishna atau Vishnu ini adalah nama dari kepribadian tertinggi Tuhan Yang Maha Esa. So it's described one time, Narada Muni in a previous life, he was a Gandharva. Jadi disebutkan bahwa Narada Muni itu di kehidupan sebelumnya adalah seorang Gandharva. And he was a very good-looking young man, and he had a nice voice. He sang very beautifully. Dan disebutkan bahwa Narada Muni ini begitu tampan dan dia memiliki suara yang begitu merdu. So one time he went traveling with other people. He went traveling there was a festival in the higher planets, and he went to the festival, and he went in the association of the Prajapatis. Prajapatis are very senior in the universe. Jadi suatu ketika itu ada festival di planet yang lain, dan Narada Muni bersama dengan rekan-rekannya pergi ke sana, dan dia bergaul dengan Prajapati. Prajapati ini yang tertinggi di semesta. And he went not only with the Prajapatis, but there were also young ladies there. Dan dia pergi tidak hanya bersama dengan Prajapati, namun juga dengan wanita-wanita cantik yang ada di sana. So he began to joke with them, and he began to sing names of the demigods. Dan dia, Narada Muni pada saat itu Gandharva ini mulai bercanda dengan wanita-wanita ini dan mengucapkan nama para dewa. And when he sang the names of the demigods, names of the demigods are not supposed to be chanted in the kirtan. Jadi, itu nama-nama para dewa itu tidak harusnya diucapkan dalam kirtan. So the Prajapatis were angry at him and they cursed him. Dan Prajapati menjadi marah dengan Gandharva ini dan mengutuknya. They said, this man is proud. He needs to become humble. Jadi orang ini begitu bangga, dia harus menjadi rendah hati. So the Prajapatis cursed him to take birth as the son of a maid servant, a Sudra lady. Oleh karena itu, Prajapati ini mengutuknya untuk menjadi anak dari Sudranya, jadi pelayan. So the chanting of the names of the Supreme Lord is you can never compare it to the chanting of the names of Devas. Jadi dengan cara ini kita bisa melihat bahwa pengucapan nama suci Tuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan mengucapkan nama para dewa. So there are many devas, there are 33 crore devas. Ada 33 juta para dewa. How many names can you chant? Jadi berapa nama yang bisa kita ucapkan? But if you chant the name of the Supreme Lord, then you get the real benefit. Jadi ketika kita mengucapkan nama suci Tuhan, baru kita akan mendapatkan manfaat yang tertinggi. And mantras, well, we chant Hare Krishna mantra. Jadi kita mengucapkan Hare Krishna mantra. That's the Maha mantra. Itu adalah Maha mantra. That's the best mantra to chant. Dan itu adalah mantra yang kita ucapkan. The Hare Krishna mantra
is a prayer and it's also the answer to our prayer. Jadi Hare Krishna mantra ini adalah doa kita dan jawaban juga dari doa kita. It's a prayer because Hare Krishna mantra is a prayer to the Supreme Lord. Please engage me in your service. Disebut doa karena ini adalah doa kepada Tuhan untuk meminta kita agar disibukkan dalam pelayanan kepadanya. And it's also the answer to our prayer because when we are chanting the holy name, we are engaged in service. Dan itu juga disebut sebagai jawaban dari doa kita. Karena ketika kita mengucapkan nama suci Tuhan, kita juga melayani pada saat nama suci Tuhan. That is real service to chant the holy name. Itulah pelayanan sesungguhnya, yaitu untuk mengucapkan nama suci Tuhan. Lord Krishna is pleased by the chanting of His holy name. Dan Sri Krishna menjadi puas dengan seseorang yang mengucapkan nama suci Tuhan. Lord Krishna wants us to chant the holy name. Krishna menginginkan kita semua untuk mengucapkan nama suci Tuhan ini. And Lord Krishna came in this age as Chaitanya Mahaprabhu to chant the holy name. Dan Krishna datang pada zaman ini sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk mengucapkan nama suci Tuhan. Because in this age, this is the only way. Karena apa? Di zaman Kali Yuga ini hanya satu-satunya cara. Well, yeah, it's a mantra. You can chant this mantra, Hare Krishna mantra. Jadi Anda bisa mengucapkan Hare Krishna mantra ini. A mantra with the holy name. Mantra bersama dengan nama suci Tuhan ini. We don't just chant the holy name, it's in the form of a mantra. Jadi kita tidak hanya mengucapkan nama suci Tuhan, tapi nama suci Tuhan ini juga dalam bentuk mantra. Yes, okay. Ada yang lain? Silakan. From your explanation, can that mind and the intelligence work together because they have opposite purpose? Like, it can give example. Thank you. Jadi apakah bisa pikiran dan kecerdasan ini bekerja di saat yang sama? Karena seperti yang disebutkan Maharaj, itu memiliki fungsi yang berbeda. Yes, but there's a hierarchy. There's a rank and file, just like in the military. We say the senses are on the bottom. Higher than the senses is the mind. Higher than the mind is the intelligence. Bisa, tapi selalu ada hierarki. Yaitu yang di paling bawah itu adalah indria-indria. Lebih tinggi daripada indria-indria itu adalah pikiran, dan lebih tinggi dari pikiran itu adalah kecerdasan. We have to take instruction from this authority, higher. Jadi kita harus mengambil instruksi dari otoritas yang tertinggi ini. So, higher than the intelligence is the soul. Lebih tinggi dari kecerdasan ini adalah sang jiwa. We have to hear the soul. Jadi kita harus mendengarkan dari sang jiwa ini. Like, they're not equal. Intelligence is higher. Jadi dia tidak sama. Jadi kecerdasan itu lebih tinggi. Okay. Ada yang lain? Yes. In this class today in the night, you can speak about Hare Krishna Maharaj. In the night, you can speak about the mind and intelligence, position in our body, and where position ego in our body, Maharaj, when or the up or the down, Maharaj. Thank you. Dia Maharaj sudah berbicara tentang pikiran dan kecerdasan. Bagaimana dengan ego, di mana posisinya? Well, Krishna didn't mention ego in that place in the Bhagavad Gita, but it is mentioned as part of the subtle body.
Sri Krishna tidak menyebutkan kedudukan ego itu di dalam Bhagavad Gita. Namun Sri Krishna menyebutkan itu bagian dari badan halus. It's ego which brings us into the material world. Jadi ego ini yang membawa kita ke dunia material. That false ego, the ego that I'm the controller, I'm in charge, I can do everything myself. Jadi ego palsu itu yang membawa kita ke dunia material dan merasa diri kita adalah pengendali, saya adalah penguasa. So ego is also influenced by the modes of nature, can be in goodness, passion, or fear. Dan ego ini juga dikendalikan oleh ketiga sifat alam material, bisa dalam bentuk satwa, rajas, dan tamas. We have to be on guard. The ego is part of the subtle body, but it's not particularly, it's just in that mood that the false ego, not the true ego, but the false ego. Jadi disebutkan bahwa ego ini bagian dari badan halus, tidak bagian dari hal itu, tidak spesifik. And that false ego is what brought us, it's a cause of the fall down of the living entity, to bring him into the material existence. Dan false ego atau ego yang palsu ini yang membawa kita ke dunia material ini, jatuh ke dunia material. When we come into the material world, we have the false ego, and then the mind, the intelligence, and then the mind comes. Jadi ketika kita turun ke dunia material ini, kita memiliki ego. Selanjutnya setelah ego itu baru pikiran, kecerdasan itu. Intelligence comes false ego in the mode of passion. Mind comes false ego in the mode of goodness. Jadi ini ego palsu dalam sifat rajas itu muncullah kecerdasan. Jadi ego palsu dalam sifat tamas muncullah pikiran. In this way the creation begins. Dengan cara ini, itu adalah penciptaan terjadi. Creation comes from subtle to gross, and the subtlest element is false ego. Jadi penciptaan ini terdiri dari yang halus dan kasar. Dan yang halus ini adalah ego itu. It's the beginning of our material existence. Itu adalah asal mula dari kehidupan material kita. So pure ego is to understand I am the servant of Krishna. Jadi ego yang sebenarnya adalah untuk mengerti bahwa kita adalah pelayan dari Krishna. But false ego is thinking I'm the enjoyer, I'm the controller. Jadi keakuan palsu selalu mengajak kita berpikir bahwa saya adalah penikmat, saya adalah pengendali. This is mine, this belongs to me, this is all ahankara. Ini adalah saya, ini adalah milikku. Ini semua disebut sebagai ahamkara. So this is the false ego. Ini disebut sebagai ego yang palsu. But chanting Hare Krishna can purify the ego. Jadi dengan mengucapkan nama suci Tuhan Hare Krishna Mahamantra, kita bisa mensucikan ego kita. Okay. Hare Krishna, Prabhu dan Mataji. Jadi sekarang Maharaj akan mendistribusikan persad. Jadi salah satu bisa kirtan, ya, dan nadanya langsung ke medium, ya. Dan Prabhu dan Mataji bisa berbaris. Kalau Prabhu dan Mataji ingin berdonasi kepada Maharaj, itu dipersilakan. Jadi, silakan lebih mendekat, ya, jangan sampai Maharaj jauh sekali. Terima kasih. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.